灰飞烟灭。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Alchemy Supreme, tepatnya untuklah episode 157. Untuk di part sebelumnya, kita telah melihat kekalahan dari penasehat juga. Bahkan ya, untuk Bayu, dia berhasil untuklah melarikan diri dan sedanglah dikejar-kejar oleh Nona Zhao. Tetapi secara tiba-tiba ya, mereka kedatangan dua tetua yang menginginkan harta yang berada di dalam tubuhnya Pei Tian. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Siapa sangka Pei Tian memutuskan untuklah menghajar mereka berdua. Dia langsunglah mengeluarkan formasi ribuan pedang. Mereka berdua sungguhlah tidak menyangka juga kalau Pei Tian ternyata masih memiliki energi spiritual untuklah menyerang. Dan mereka malah melakukan sebuah kesalahan kalau si tetua hijau ini mencoba untuklah berhadapan dengan Pei Tian dalam jarak dekat. Padahal ya, Pei Tian sangatlah ahli dalam jarak dekat. Hanya dengan satu pukulan saja dia langsunglah terpental. Namun, si tetua hijau juga sama sekali tidaklah mau mengalah. Dia kembali memperkuat tubuhnya. Alhasil, mereka berdua melakukan adu tinju. Namun ya, tetap saja tetua hijau tidak bisa mengimbangi kemampuan dari Pei Tian. Dia terus-terusan mendapati pukulan yang begitu telak. Sedangkan untuk tetua Zhu, dia sangatlah begitu khawatir karena Pei Tian tiba-tiba menjadi lebih kuat. Padahal hanya beberapa hari yang lalu, bagaimana bisa kekuatan tempur anak satu ini bisa meningkat begitu sangatlah banyak. Alhasil, dia memutuskan untuklah menyerang para ciwi-ciwi. Dan Pei Tian tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Dia pun langsunglah bersiul yang tandanya dia memanggil seseorang. Yang ternyata itu adalah si Raja Elang, iblis bermata hijau. Dan bentrokan kekuatan terjadi. Sang tetua sungguh begitu terkejut bagaimana bisa si Raja Elang ini malah berpihak kepada Su Pei Tian. Dan berani-beraninya dia mengkhianati Kaisar Iblis, bahkan mengkhianati dirinya. Dan si Raja Elang langsunglah menjawab, "Tetua Xin Sui Kun, sejujurnya dia sudah lama tidak senang dengan dirinya. Bahkan ya, dia ingin sekali melepaskan diri dari mereka semua. Dan dia merasa begitu sangatlah beruntung bertemu dengan Su Pei Tian yang telah melepaskan semua belenggunya. Jadi ya, untuk hari ini, dia juga akanlah menyelesaikan permasalahan dengannya. Dan mereka berdua langsunglah baku hantam. Kembali kepada Pei Tian yang kini telah mendominasi dalam pertarungan, si tetua hijau sudahlah terengah-engah dan Pei Tian langsunglah melipat tangannya dengan tanda kalau dia masih bisa bertarung dan meminta kepada tetua hijau untuklah kerahkan seluruh kemampuannya. Jika tidak ya, pertarungan ini tidak akanlah menarik. Waduh. Lantas, si tetua hijau langsunglah mengeluarkan harta karunnya, yaitu tongkat ular api. Kayaknya setiap kultivator tingkat tinggi memiliki harta abadinya masing-masing ya. Contohnya ya seperti dia ini adalah tongkat ular api. Sekali hentakan dari tongkat ular api, terjadinya bencana surgawi. Hal ini ya membuat Pei Tian langsung terkejut. Tampaknya tetua hijau ini sebentar lagi akanlah mengalami penerobosan. Atau kalau tongkat ular api ini adalah pemicu dari semua bencana yang ada. Untuk Pangeran Xiao Yao meminta kepada sang kaisar untuklah pergi sekarang juga. Karena tempat ini akanlah menjadi pertarungan yang begitu berbahaya. Jadi ya biarkan dia untuk mengantarkan dia pergi terlebih dahulu. Tetapi sang kaisar menolak mentah-mentah karena dia sudah berada di sini, maka hadapi apapun yang terjadi. Ditambah dia sangatlah penasaran dengan kemampuan dari Pei Tian.
Dan juga dia sangatlah yakin seyakinnya kalau Su Peitian pasti mampu untuklah mengalahkannya. Pasti ya di sini ada yang bertanya-tanya mengapa sang kaisar sama sekali tidaklah ikut dalam pertarungan. Padahal ya ranah dia cukuplah begitu tinggi. Ya namanya juga sebagai pemimpin guys, turun tangan di akhir-akhir ya. Mau dia sedanglah terluka, mau dia sedanglah sehat walafiat, tetap saja guys, yang namanya pemimpin turun tangannya belakangan. Lalu serangan tongkat ular api dikerahkan ke arahnya. Peitian meminta kepada Ling Er inilah saatnya. Sehingga Ling Er memberikan seluruh energinya kepada Peitian, yang membuat kekuatannya langsunglah melonjak begitu tinggi. Dan siapa sangka dengan bantuan dari Ling Er membuat dirinya berhasil mengendalikan pedang surga dengan begitu sangatlah mudah. Yang awalannya mengangkat pedang surga saja membutuhkan 2 tangan serta tenaga yang begitu banyak. Tetapi kali ini hanya perlu 1 tangan saja guys. Dan tebasan pedang surga langsunglah dikerahkan. Dengan begitu percaya dirinya, tetua hijau ini malah mencoba untuk menerima serangannya guys. Dan itu adalah sebuah kesalahan terbesarnya. Sehingga pertahanannya langsunglah hancur lebur. Tidak sampai di situ, tebasan kedua dikerahkan. Lagi dan lagi, dia mencoba untuk membuat formasi pertahanan. Dan hasilnya sama saja. Di detik-detik dirinya sebelumlah berakhir, tetua hijau meminta pengampunan kepada Su Peitian. Kalau dia janganlah menghabisi nyawanya. Tetapi Peitian tidaklah peduli. Siapapun yang mencari gara-gara dengan dirinya haruslah menerima konsekuensinya. Dan untuk tebasan ketiga berhasil untuklah mengakhiri hidupnya. Sedangkan untuk tetua Shin Sui Kun, dia sungguh begitu terkejut-kejut melihat rekannya telah meninggal dunia. Serta tidak menyangka kalau Peitian ternyata berhasil untuklah mengendalikan pedang surga hanya dengan 1 tangan saja. Dan karena tidak memungkinkan dia akanlah berhasil memenangkan pertarungan ini, dirinya memutuskan untuklah melarikan diri. Dan ini juga dikejar oleh si Raja Elang. Sedangkan untuk Su Peitian, dia pun tersenyum karena dia telah mendapatkan api hijau milik dari tetua hijau. Namun untuk kali ini, Peitian tidak akanlah mengejar tetua tersebut. Karena masalah dia dengan penasihat juga masihlah belum selesai. Dan Peitian mempertanyakan apakah inginlah melanjutkan pertarungan ini. Untungnya penasihat juga benar-benar sadar diri. Dan dia akhirnya mengaku kalah dalam pertarungan. Dan jika dia inginlah menghabisi nyawanya ataupun inginlah menyiksa dirinya, silakan lakukanlah sesukanya. Namun sebelum itu, berikanlah dia permohonan ampun. Dengan balasan, dirinya akanlah menceritakan semua tentang Su Beihuang. Dan saat ini kondisi dia sedanglah dirantai dan dia mempertanyakan kepada Nona Zhao kalau dia ini tidak memiliki masalah dengan Istana Matahari. Mengapa dia mencoba untuklah menghabisi mereka semua? Alasan dari Nona Zhao untuklah menangkapnya karena pihaknya telah mencuri harta karun tertinggi dari Istana Matahari. Jadi ya, sebagai balasannya, dia haruslah diakhiri atau jiwanya dilenyapkan. Dan ketika inginlah diakhiri, Peitian langsunglah menelpon Nona Zhao dengan meminta tolong biarkan jiwanya tetap utuh. Karena dia memiliki banyak sekali pertanyaan yang haruslah dijawab oleh sosok tersebut. Sehingga Nona Zhao langsung mengurungkan niatnya dan akanlah membawa dia ke hadapannya Su Peitian. Lalu kita kembali kepada penasehat juga dengan berkata untuk saat ini hidup dia adalah milik dari Su Peitian. Jadi ya dia bebas untuklah melakukannya. Dan Peitian sungguh berterima kasih karena dia sadar diri dan juga telah memberitahu identitas majikannya. Jadi ya untuk masalah hidupnya akanlah dia putuskan setelah dari permasalahan ini. Dan pada akhirnya pertarungan ini benar-benar berakhir. Sesingkatnya,
Petian pun kembali ke kediamannya yang telah ditunggu oleh Nona Zhao. Tanpa basa-basi, Petian langsunglah to the point dengan menginterogasinya. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang mengajari dia tentang teknik bertarung rawa guntur dan segel langit dingin? Sayangnya, dia tidak inginlah menjawabnya. Alhasil, Petian mencoba untuk memancing dengan mengeluarkan pedang surga. Setelah melihatnya ya, dia benar-benar begitu terkejut. Dan dia mempertanyakan siapa sebenarnya Anda. Dan Petian membalas pertanyaan dari Bayu kalau dia adalah leluhur Su Beihuang. Mendengar ini, dia sungguhlah tidak percaya. Bagaimana mungkin leluhur Su Beihuang masihlah hidup? Dari hitungan tahun saja sudahlah berbanding sangatlah jauh. Dan kita bersambung untuklah video kali ini ya guys. Untuk kelanjutannya Mimin kagak tahu guys apa yang akan terjadi. Namun yang pasti Petian akanlah mendapati banyak sekali informasi tentang masa lalu dari leluhur Su Beihuang atau leluhurnya sendiri ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.